Halo Sobat Ngeksel, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan fungsi SUMIFs dan SUMPRODUCT untuk mengisi beberapa kolom ya yang harus kita isi di kolom pendapatan menggunakan dua fungsi yaitu SUMIFs dan SUMPRODUCT. Oke, biasanya kalau untuk proses pengisian pendapatan ini kita bisa mengkalikan langsung ya antara harga dan jumlah. Nah, kemudian setelah itu total pendapatannya kita bisa gunakan rumus atau fungsi SUM. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan pengalaman ya untuk menggunakan fungsi SUMPRODUCT. Jadi sebenarnya kita juga bisa gunakan fungsi SUMPRODUCT untuk menghitung jumlah atau total pendapatan secara keseluruhan. Caranya, pertama kita blok dulu kolom harga, kemudian kita blok kolom jumlah. Nah, secara hasil nanti akan sama. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, SUMPRODUCT atau SUMIFs juga bisa digunakan untuk menghitung jumlah ya total pendapatan dengan dua kondisi. Pertama di sini ada berapa jumlah total pendapatan jika kriteria pertama itu produk A, kemudian kriteria kedua adalah perusahaan A. Itu bisa kita gunakan kalau misalkan kita gunakan fungsi SUMIFs, bisa dengan formula SUMIFs. Kita masukin dulu sum range-nya. Setelah itu kita masukin kriteria range. Karena di sini kriteria pertama itu produk, maka kita akan ke kolom produk. Setelah itu kita masukkan kriterianya. Kemudian kita masukkan kriteria yang kedua, yaitu perusahaan. Nah, setelah itu kita masukkan kriterianya perusahaan. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, kalau di G-Sheet ini ada fitur suggest autofill formula ya, jadi bisa kita gunakan. Ini untuk yang produk B, perusahaan A. Oke, ini untuk penggunaan fungsi SUMIFs. Bagaimana dengan fungsi SUMPRODUCT? Apakah bisa digunakan cara yang sama? Kita coba ya, teman-teman ya. Jadi kalau SUMPRODUCT itu pertama kita gunakan SUMPRODUCT. Setelah itu kita masukkan dulu kriterianya ya. Jadi karena ini di produk, maka kita akan blok semua kolom produk. Sebelum itu kita buka kurung satu lagi ya. Nah, kita masukin semuanya. Kemudian kriterianya apa? Produk A. Oke, kita masukin produk A. Setelah itu, kalau di sini kan kita koma ya. Nah, kalau untuk penggunaan SUMPRODUCT sendiri, kita melakukan proses pengkalian. Ada proses kali di sini. Nah, jadi total. Kemudian kriteria yang kedua adalah perusahaan A. Jadi kita buka kurung lagi, masukin semua range-nya. Setelah itu kita masukin kriterianya perusahaan A. Oke, kemudian kita kali, masukin harga ya, range harga, kemudian kita kali lagi dengan range jumlah.
kita tutup kurung. Nah, hasilnya sama ya teman-teman ya. Jadi kalau bedanya itu, kalau untuk yang SUMIFs itu mencari nilai ya, jumlah nilai dengan kondisi. Nah, kalau SUMPRODUCT ini memang melakukan proses penjumlahan dengan kolom-kolom yang sudah ada seperti kolom harga dan kolom jumlah. Tapi untuk menyiasati beberapa kondisi bisa dengan menggunakan cara seperti ini. Ini untuk yang SUMPRODUCT. Kemudian ini kan ada 2 kondisi. Bagaimana dengan yang 3 kondisi? Jadi di sini ada juga parameter bulan gitu ya. Nah, kita coba ya teman-teman ya. Kita pertama ini gunakan kolom SUMIFs dulu ya. Oke. Sum range-nya dimasukkan. Ini range yang akan kita jumlah. Setelah itu kita masukin kriterianya. Pertama perusahaan dulu. Oke, kita masukin kriteria range-nya. Setelah itu kita masukin kriteria pertama. Setelah itu kita masukin kriteria kedua, produk. Ya, range-nya sudah kita masukin. Kriteria kedua, kemudian kita masukkan kriterianya. Setelah itu kriteria ketiga, bulan. Jadi kita blok dulu bulannya. Kemudian kita masukkan kriteria. Hasilnya Rp60.000. Kemudian untuk perusahaan B. Nah, perusahaan B juga sama caranya. Itu pertama kita masukkan dulu fungsi SUMIFs. Setelah itu sum range-nya, range yang akan dijumlah. Setelah itu kita masukin kondisinya. Kondisi pertama itu atau kriteria pertama perusahaan. Kemudian kita masukkan kriterianya. Setelah itu kriteria kedua, range-nya itu yang produk. Jadi kita masukin dulu semua produk. Setelah itu kita klik di sini produk A. Kemudian bulan. Oke. Setelah itu yang kolom C. Pertama kita masukin dulu fungsinya. Oke, sum range-nya yang ini. Kemudian kriteria range yang ini. Setelah itu kita masukin yang produk. Ini. Kemudian kita masukin yang kolom bulan ya. Nah, bulannya ini. Oke, kita cek nanti ya. Perusahaan A di bulan Januari yang jual produk A. Perusahaan A, produk A, bulan Januari. Itu total pendapatannya 60.000. Benar ya teman-teman ya. Kemudian perusahaan B yang jual produk A di bulan Januari, itu totalnya ada Rp45.000. Kita cari ya, perusahaan B jual produk A di bulan Januari, totalnya ada Rp45.000. Oke, sejauh ini masih benar ya. Kemudian perusahaan C jual produk A di bulan Januari, harganya Rp40.000. Nah, ini udah sesuai ya teman-teman ya. Nah, kita coba lagi yang untuk produk B ya, atau boleh deh produk B di bulan Februari. Kita coba dulu fungsinya SUMIFs. Setelah itu kita masukkan sum range-nya. Kemudian kriteria range-nya itu yang pertama perusahaan. Kita masukin kriterianya perusahaan A. Setelah itu produk. Kita masukin produk B. Setelah itu kita masukin bulan. Kemudian kita bulan Februari.
perusahaan A jual produk B di bulan Februari itu 96.000. Benar ya hasilnya ya? Oke, ini sama semua cara-caranya, tinggal disesuaikan aja dari kriteria range-nya sama kriteria yang mau kita isi. Nah, bagaimana cara menggunakan sum product untuk kasus yang sama? Ada sedikit perbedaan penggunaan ya. Jadi kalau sum product itu caranya seperti ini teman-teman ya. Array pertama kita masukin dulu kondisinya. Sebelumnya kita buka kurung dulu ya, masukin, kemudian ketik sama dengan, masukin kriteria yang ada di sini. Setelah itu dikali ya. Setelah itu kita buka kurung lagi, produk, kemudian sama dengan produk yang ada di sini, produk kita kalikan dengan kriteria yang selanjutnya ya, yaitu bulan. Masukin sama dengan bulan yang ada di sini, kurung, kemudian kita kalikan lagi dengan harga. Setelah itu kita kalikan lagi dengan jumlah. Hasilnya seperti ini teman-teman. Sama ya, caranya sama. Oke, kita coba tes sekali lagi yang ini bulan Februari. Jadi caranya itu sum product, kemudian kita buka kurung dulu, masukin kriterianya perusahaan sama dengan, kita masukin di sini kurung, dikali, buka kurung, kriteria kedua ini sama dengan kriterianya bulan ini paket ya, produk B dikali, buka kurung lagi, bulan Februari. Nanti kita blok semua kolom bulannya sama dengan Februari. Oke, tutup, kali lagi dengan harga, kita kali lagi dengan jumlah. Nah, hasilnya sama ya teman-teman ya. Jadi baik itu menggunakan fungsi SUMIFs atau sum product itu juga bisa dilakukan proses perhitungan yang sama. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan bisa masuk ke kolom komentar, like dan subscribe untuk video ini kalau kalian suka. Terima kasih.